gitu. Nah ini yang kemudian ya kembali lagi tadi literasi yang masih rendah ya di masyarakat, sehingga apatah lagi bicara kemudian mereka mau membayar JIS-nya melalui institusi resmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solihin ya. Silakan Pak Sawat. Alhamdulillah. Ade. Boleh Pak ditarik aja Pak. Apa di sini Pak? Tapi nggak kelihatan kamera di sini. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Ini pas ketemu nih. Pegiat zakat infak sedekah nih. Panglima. Izin nih Pak. Lanjut aja ya. Ini presentasi sambil ngobrol. Iya, kalau nggak mesti harus selesai. Kita bisa interaktif. Ya, jadi memang permasalahannya seperti itu. Jadi kenapa sih kita berharap memang zakat infak sodako ini dikelola oleh lembaga resmi? Karena memang di situ ada akuntabilitas, ada profesionalitas, ada amanah, ada pengawasan yang kemudian berlapis dan lain sebagainya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tetapi di sisi lain masih rendah, gitu. Orang kemudian ya tadi kita lihat bagaimana antara potensi dengan kenyataannya itu masih sangat jauh disparitasnya. Seperti itu. Mungkin kekhawatiran mereka begini kali ini, mungkin ya. Iya. Kalau dibayarin ke lembaga zakat, dananya ke pusat. Ntar di warga yang mana yang dapat, sementara tetangganya nggak kebagian. Saya salurin aja sendiri ke tetangga. Iya. Gitu. Betul. Jadi memang ada sebagian juga yang memang berpikiran seperti itu, Pak. Menganggap bahwa nanti zakat yang disalurkan kenyataannya ternyata nanti bukan untuk lingkungan saya nih. Iya. Tetapi pada kenyataannya juga boleh saja kemudian ketika di dalam lingkungannya itu perlu dibantu, layak dibantu, zakat yang dia salurkan di request lah dengan lembaga yang terkait. Usulan berarti ya. Ya, walaupun sebenarnya zakat itu sejatinya memang mutlakoh ya. Artinya mutlakoh itu lembaga tersebut lah yang kemudian punya mengelola kewenangan dalam mengelola. Iya. Tetapi bisa saja itu dikompromikan lah. Ya kalau memang itu di situ secara analisanya memang layak dibantu sebagai sebagian dari warga di situ memang dalam kondisi miskin, kenapa tidak gitu? Kalau zakatnya besar. Iya. Kalau zakatnya cuma 1 juta 2 juta, ya ribet ya. Nah itu dia. Nah ini yang kemudian saya kira nanti kan ada kaitannya dengan bagaimana program kita ya untuk kita mendampingi istilahnya yang mereka tuh kena penyakit riba. Nah kemudian masih berdonasi secara tradisional dan manual, artinya ya tadi ya melalui kerabat dekat dan lain sebagainya, jadi masih hanya di lingkungan. Nah strateginya ada 3 ya, sosialisasi dan edukasi masyarakat harus terus digencarkan. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam program-program bagaimana kita melakukan itu. Kemudian penguatan fungsi lembaga pengelola JIS ya harus lebih rapi, tata kelolanya harus lebih teradministratif dan lain sebagainya. Kemudian dalam pendistribusiannya pun juga harus sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi memahami prinsip-prinsip tentang definisi-definisi mustahik. Fakir miskin itu kategorinya seperti apa, kriterianya maksud saya. Itu harus menjadi satu hal yang dicatat gitu. Karena setiap lembaga mungkin punya prioritas terhadap mustahik. Prioritas program. Nah, pertanyaannya Gorimin itu nanti itu menjadi prioritas nomor berapa kan? Nah, ini maaf nih saya potong. Iya, silakan. Saya pernah keliling Pak ke lembaga-lembaga zakat, nanya masalah program Gorimin. Nggak ada. Itu. Iya ada program Gorimin. Nah, ada di mana ya, Bekasi. Ada tulisannya proposalnya, pemberdayaan Gorimin. Wah ini bagus sih Pak. Programnya seperti apa? Baru rencana. Belum ada pelaksanaan. Tapi udah ada ditulis. Masih bagus Pak. Iya. Udah ditulisannya. Iya. Nah jadi yang saya dapatkan di lapangan, belum ada program Gorimin di lembaga-lembaga zakat gitu. Iya. Kenapa? Nah, ya nggak tahu nih. Nanti kita akan buat program bersama. Kira-kira mungkin apakah ini masuk nggak dalam hal Iya. Kira-kira nanti apa yang saya tawarkan atau kami tawarkan, karena saya sudah sedikit diskusi dengan Ustadz Surisno, kira-kira konsepnya ya kita harus mendekati masjid, lembaga-lembaga zakat untuk bagaimana mengetuk kesadarannya untuk kemudian mengambil
sebagian porsi programnya untuk Gorimin tadi gitu. Tadi program kerjasama kayak request gitu ya. Kita Iya. siap menghimpun, Iya, tapi kita punya program, ayo kita sinergikan gitu betul ya. lah kira-kira seperti itu. Karena yang memikirkan itu lembaga zakat barangkali juga belum ada gitu yang terlalu sampai kepada detail penyembuhan penyakit riba tadi. Karena gitu. tadi data pinjol yang pinjol lebih besar Pak daripada hasil zakat. Itu dia. Jadi ngejomplang. Gitu. Betul. Ya lanjut. Ya. Nah, dan hari ini ketika kita lihat bagaimana kondisi ini ya, ini juga akan berdampak pada program-program pengentasan kemiskinan, salah satunya tentang riba tadi. Iya. Miskin gara-gara riba. Iya, masya Allah. Yatim gara-gara riba juga kan. Ada bunuh diri tadi kan. Gitu. Nah, ini ketika bicara lembaga JIS dan masjid dalam memerangi riba, kita lihat tabel penghimpunan dan penyaluran JIS tahun 2020. Kalau secara ACR-nya atau allocation to collection ratio, jadi daya serap istilahnya lembaga terhadap penghimpunan zakatnya itu sangat besar sebenarnya, sudah sangat efektif. Itu 90%. Nah, seperti ini ya. Dari Basnas, kemudian LAS, bisa kita lihat angkanya dari 12,4 triliun yang diperoleh 11,5 yang kemudian disalurkan. Namun di sisi lain, dari sisi tabel penerima manfaat program untuk di bidang ekonomi, ya saya tidak melihat tidak melihat jumlah nominal rupiahnya, tetapi jumlah mustahiknya yang saya dapatkan ini dari Outlook Zakat. Bukan nominal Basnas. Rupiahnya ya? Ya, tidak ada, saya tidak ada datanya yang saya dapat akses. Jadi hanya 871.000 jiwa yang kemudian dibantu dalam bentuk program ekonomi. Kira-kira begitu bacanya. Jadi sangat dikit gitu dibandingkan program sosial kemanusiaan dan seterusnya. Jadi artinya apalagi besar apa tuh? Yang paling besar sosial kemanusiaan, misalnya bencana, kemudian berikan gizi dan seterusnya ya yang terkait dengan sosial kemanusiaan. Seperti itu. Jadi memang ini tantangan kita ini. Dalam hal bagaimana kemudian ada porsi yang kemudian dari lembaga zakat dan masjid, ini khususnya lembaga zakat, mohon maaf, itu yang kemudian lebih besar kepada sisi ekonomi gitu. Tapi kira-kira kalau memang akarnya nggak diberesin, ya sosial kemanusiaan ya nggak akan selesai juga kan, kesehatan juga semuanya ya. Tadi dosa besarnya itu riba, gitu. Dosa besarnya nggak diurusin, ya nggak akan selesai. Betul. Jadi ekonominya lebih tinggi ya. Memutarkan uang, betul. Dan biasanya kan ketika kemudian pendidikan sudah sudah teratasi, kemudian ketika kesehatan sudah teratasi, tetapi ketika kemudian ada masalah sedikit dalam hal katakanlah di antara itu misalnya dalam hal pendidikannya atau kesehatannya yang masalah, itu jatuhnya nanti hutang gitu kan. Padahal kan harusnya bagaimana ekonominya nih nggak bisa bayar sekolah, akhirnya hutang pinjol tuh kemarin. Iya, itu dia. Masya Allah. Nah, jadi lembaga JIS dan masjid dalam memerangi riba, bagaimana pengelolaan JIS di masjid? Nah, saya belum dapat data nih konsolidasi keuangan yang memadai tentang pengelolaan kas masjid dalam program pemberdayaan ekonomi umat. Jadi saya belum dapat datanya terkait itu. Terkait dengan konsolidasi jumlah dana yang dikelola ya, dana kelolaan dari pihak masjid dalam hal pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian masih disibukkan dengan persoalan pembenahan infrastruktur dan operasional harian masjid kan. Banyak kan seperti itulah. Ini mungkin tidak mengeneralisir, tapi Pak Dida mungkin ini menggambarkan sebagian dari setiap masjid-masjid yang mungkin kita kunjungin misalnya. Ya. Kemudian belum banyak pihak yang menawarkan sinergi atau kolaborasi program optimalisasi dana kas masjid untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, ini poinnya nih. Yang kita harapkan masjid ini sudah punya juga kesadaran aware ke arah sana gitu. Karena ketika kemudian ekonomi umat di lingkungan masjid ini sudah lebih berdaya, tentunya kan nanti mereka juga akan lebih fokus untuk beribadah. Kira-kira begitu. Pasti setuju mereka. Iya. Asal syaratnya satu, jangan pakai dana masjid. Itu dia. Makanya nanti gini, pemberdayaan berbasis masjid ini tidak harus dari kas masjid. Nah, pasti setuju kan. Asal jangan pakai dana masjid. Kita dukung gitu pasti. Betul. Dulu saya sebut merek saja lah. Ada BMM punya program
pemberdayaan ekonomi umat masyarakat berbasis masjid, gitu. Nah, saya kira yang berbasis masjid ini dari lembaga-lembaga zakat ini yang harus kemudian digalakkan lagi gitu loh. Salah satunya dengan program kita ya, kita menjembatani ya, betul, lembaga zakat, masjid, donatur, muzaki gitu ya. Kita harus mengatasi akarnya tadi. Nah. Ya, ketika kemudian dari sisi masalah mungkin dari sisi akidah, miskin akidah, sudah sering banyak kajian di masjid-masjid kegiatannya gitu kan, dalam hal miskin tentang masalah fikih, ulumuddin dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ekonomi mereka miskin, nanti kemudian nggak bisa jalan juga itu ilmu yang nggak bisa diimplementasikan juga gitu, khawatirnya kan begitu. Nah, tujuan pengelolaan JIS adalah dua hal: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, kemudian meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, agenda ketiga, kita ikhtiar memaksimalkan peran lembaga JIS dan masjid. Nah, ini yang kemudian kemarin sudah actionnya nih, teorinya sudah kita coba rumuskan formulasi. Yang pertama, kita harapkan kita ingin membesarkan ya, memperbanyak, memperluas kolaborasi kita kepada pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap persoalan riba. Ya, jadi kita datangi nih lembaga-lembaga zakat, kita datangi masjid-masjid kalau yang banyak kasnya masih cukup banyak gitu maksudnya, untuk ayo kita sama-sama berikan porsi untuk kemudian mengatasi masalah penyakit riba seperti itu. Jadi mempersiapkan giat memberi solusi alternatif hasil kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Agnia atau Muzaki dan LAS dan masjid. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengedukasi. Ketika kita ada titik temu dalam hal sisi persepsi, dan insya Allah saya kira saya sangat percaya diri gitu, program kita ini bisa diterima. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah dalam rangka mengatasi persoalan yang nantinya akan menjadi yang kita khawatirkan ya, dampaknya ketika kemudian masalah ini kita tidak atasi akan menjadi gunung bola salju. Bola salju semakin besar yang kemudian itu bisa banyak hal negatif. Salah satunya kriminalisasi, dampak kekerasan rumah tangga dan sebagainya, bunuh diri dan sebagainya, kita tidak harapkan. Dan ini fenomena ini sudah kita lihat sehari-hari ini. Ya, belum lama ini kan ada fenomena ada orang tua yang membunuh, naudzubillah itu. 4 orang anaknya di Malang dan lain sebagainya. Dan itu disulut masalah ekonomi. Dan mungkin bisa ditelusuri lagi, itu mungkin juga ada banyak pinjamannya, misalnya pinjaman ribanya kan, naudzubillah yang jadi. Nah, ketika kita sudah punya kesepahaman dengan pihak lembaga, maka kita perlu edukasi. Nah, ini kita edukasi ini dengan dengan langsung kepada mereka yang terdampak ya, riba seperti itu. Menggugah kesadaran dan menyiapkan mental untuk sembuh dari penyakit riba. Jadi bahasa sembuh tadi sangat tepat ya, karena ini adalah penyakit. Dalam bentuk pengajian di masjid-masjid untuk memberikan solusi yang sesuai dengan tuntunan wahyu, Al-Quran, dan hadis. Nah, setelah itu, ketika mereka sudah teredukasi, maka kita berikan pendampingan, latihan. Kita sesuaikan dengan minat dan bakat yang mereka miliki, seperti itu. Memang tantangannya adalah ketika kemudian kita ingin mengumpulkan mereka, pertanyaannya apakah mereka mau kita ajak untuk sembuh? Karena lagi-lagi mental gitu. Ya nggak semua. Ya, yang mau saja. Yang mau saja, dananya juga nggak banyak. Ini sudah terfilter kan, tersaring. Ya, seperti kalau itu. Kalau semuanya mau, dananya nggak ada. Dan yang menariknya memang tidak saja kemudian dampingan ini berbentuk pelatihan sampai sisi terwujudnya bisnis ya, bentuk bisnis ya. Kalau kemarin ada madu GB. Ya. Nah ini pas nih kalau bicara bisnis, ada komunitas lele. Betul, komunitas lele dan lain sebagainya. Saya sendiri, saya di MCC ini sebagai Sekum, Muslim Creative Planner Community ini kan kebetulan ketuanya adalah sebagai produsen ya, pabrikan sabun kebutuhan, dan dia juga siap kemudian memiliki visi yang sama untuk kemudian bagaimana membantu mereka yang kemudian punya kemauan untuk bangkit dalam hal ekonomi. Pengalaman saya Pak, kebetulan saya pendamping wirausaha juga. Jadi memang yang sudah bersertifikasi sebetulnya saya ada sertifikasi MNSP. Nah, jadi selama ini kita mendampingi semua sih bukan cuma punya. Kebetulan saya memang cenderungnya yang di bidang budidaya lele, ya, perikanan.
Tapi saya juga mendampingi hal semuanya kayak kuliner, fashion, craft, gitu kan. Berarti lebih mudah dong mendapatkan target edukasi ini sasaran tuh. Makanya justru itu salah satunya adalah saya mencari model-model kayak Pak Adi begini. Iya. Karena kan kita model saya enggak. Satu misi gitu kan. Ada kolaborasi, edukasi, latihan, dan pendampingan. Iya betul. Jadi artinya usaha itu mereka kita kumpulin nih, mereka yang istilahnya yang tadinya kecil riba biasa disuapin kan. Iya. Makan enak, dia bantuan, kamu lunasin hutang gua gitu kan. Iya. Nah, kalau gua kenyang, udah lunas, utang gua kan udah bisa tidur, bobo gitu kan. Lalu gua bisa kerja. Tapi ada tadi kembali lagi kepada mental. Semua udah dilunasi. Ini keluhan daripada banyak komunitas agriba, Pak. Di lapangan kebanyakan mereka ngebantu dilunasi, kita dilunasi kabur lagi. Wah. Gitu. Berarti jadi kita kasih pancingnya. Iya. Berarti belum sembuh. Belum sembuh berarti. Iya. Sembuh Pak, sembuh kalau itu. Bukan. Ini balik lagi gitu. Bukan, berarti masih solusi lunas hutang. Ya. Udah lunas, tercapai lunas, tapi akhirnya ngutang lagi. Kalau ini kan solusi sembuh riba. Meskipun utangnya belum lunas, tapi udah sembuh. Sesak napas gara-gara riba udah sembuh, ya kan? Kemudian apa tuh? Jantungannya udah sembuh, ketakutannya, kecemasannya udah sembuh. Meskipun utangnya belum selesai, tapi sudah mulai produktif. Ya. Nah, ini yang kita mau capai sehingga dia bisa melunasi dari hasil usahanya sendiri. Kalau lunas dari usahanya sendiri, nggak akan balik lagi. Tapi kalau dilunasin, ntar juga dilunasin. Banyak komunitas gitu, akhirnya lunas tapi nggak sembuh. Nah ini makanya kita kasih tagline solusi sembuh riba. Waduh, kita sebagai pendamping wirausaha bukan cuma sisi mendampingi dari sisi manajemen usahanya, tapi memotivasi juga ke mereka. Yuk, jangan ini. Jadi kadang-kadang ada mereka yang pendamping itu masih membantu, masih membuka marketnya, Pak. Nah, kita mendampingi, membantu buka market. Kayak contoh saya di budidaya lele. Nggak semua orang ternyata bisa market. Nah, akhirnya kita buat gini sama kita gini, ya Pak, tolong jangan sampai terjerat riba lagi. Kita akan bantu. Tapi kalau misalnya Bapak terjerat riba lagi, kita tinggal nih, saya bilang gitu kan. Nah, ada beberapa anggota paguyuban kita pun yang kita keluarkan karena mereka tidak komit. Kan syaratnya di kita itu bahwa usaha itu tanpa riba. Nah, karena dia ambisius, karena permintaan semakin besar kan, nah dia coba-coba pakai itu. Nah, tapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengurus. Nah, ketahui sama pengurus kita keluarkan. Nah, sedangkan ini yang berjalan mereka tanpa riba, ya kan, kayak Ustadz Firman. Nah, itu lambat laun permintaannya memang satu sisi mereka awalnya tidak bisa berjualan. Tapi karena kita edukasi, kita tahu nah produknya mereka juga bagus, bibitnya mereka unggul, kita tanya kan. Mereka kita ajarkan nih. Kita tunjukin di pembudidaya besar di sana butuh bibit. Jangan kami lagi yang ngirim, tapi Bapak yang kirim ke sana. Nah, dia udah mulai pede. Nah, akhirnya dia bisa cerita, "Pak, kok bisa bibitnya bagus gini?" Dia cerita pede. Nah, jadi dari si pembeli itu kan punya teman lagi, dia cerita lagi. Nah, sekarang itu bisa lagi mengawal yang kecil-kecil, Pak. Yang beli 2.000 mereka kawal. Nah, itu proses kita. Nah, kalau mereka sudah kita anggap sudah mampu berdiri sendiri, pendampingan kita anggap selesai. Jadi ada exitnya. Ya. Jangan kemudian ya selalu harus ada dengan kita gitu kan. Ya, mandiri ujungnya. Sudah mandiri. Kita harap mereka juga membantu yang kecil-kecilnya lagi untuk mendampingi gitu kan. Misalnya katakanlah kalau di kelompok perikanan kita ada namanya pemijah, Pak. Pemijah itu yang menghasilkan bibit. Nah, jadi nanti mereka mengajarkan untuk yang membuat pembesaran menjadi konsumsi. Nah, dikonsumsi mereka ajarkan. Nah, udah berhasil panennya sampai mereka berhasil sesuai dengan harapan dan dapat keuntungan. Nah, berarti mereka udah berhasil. Nah, siklus yang keduanya lagi ya masih proses pengawasan. Nah, berhasil juga. Nah, mereka berhasil kan? Sudah. Nah, baru nanti mereka ajak temennya juga untuk melakukan seperti itu. Nah, kita ajarkan mereka bagaimana buat skala usahanya. Kan kalau misalnya katakanlah mereka cuma skala usaha kita dampingi nih, buat skala rumahan aja gitu kan ya, mungkin pendapatannya cukup buat rumahan aja. Kalau rumahan pakai apa? Bioflok atau apa? Ya, kayak kolam kotak kita biasanya kan, kayak kolam kotak itu yang dengan kapasitas mungkin 1.000 gitu kan, atau misalnya 2.000 gitu. Secara teknisnya
Kita lanjutkan ini nanti. Soalnya kalau bicara ikan, ini saya lupa nih ada profesor ikan juga nih. Sama-sama dunia perikanan nih, belum kita perkenalkan. Masya Allah, Masya Allah. Dia di dunia perikanan juga nih Pak Solihin. Jadi dari program ini sepertinya udah lengkap. Iya. Ya kan ada klinik riba yang nanti mendampingi dari segi hukum, teknis dan mentalnya supaya sembuh dari riba itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita berdayakan sementara lembaga ribanya nggak direm. Lembaga ribanya nggak gas mulu. Lagi enak-enak usaha didatengin debt collector, didatengin tagihan. Akhirnya program mereka tinggalkan kabur gitu kan. Karena nggak kuat mental. Nah, kalau lembaga ribanya nggak direm, ya program nggak bisa jalan juga. Kemudian ada masjid-masjid, insya Allah mereka akan menerima gitu kan. Kemudian ada tadi pendamping wirausaha gitu. Nah, sekarang coba kita lanjut dulu nih Pak. Ya, ini sebenarnya udah slide-slide terakhir nih. Jadi memang nanti tahapan kegiatannya kita buat kesepahaman, kemudian kita cebarkan informasi. Iya, jadi pihak masjid lah nanti yang kemudian memfilter jamaahnya ya. Karena mereka yang tahu gitu ya. Kalau bisa memang pihak masjid. Kenapa? Karena supaya masjid ini punya punya kepedulian betul ya, cari yang pas apain kira-kira. Karena selama ini barangkali kan sifatnya pasif ya, menerima jamaah ya kan. Yeah. Tapi ketika ini mereka jadi akhirnya kemudian mencari gitu loh. Dengan kemudian menyebarkan informasi seluas-luasnya siapa yang kemudian ingin mengikuti program kita. Iya. Kira-kira begitu. Masalahnya spanduk yang besar ya. Iya, berjerat pinjol, butuh solusi, kira-kira begitu. Itu banyak yang dalam bentuk sosialisasi pendampingannya kira-kira begitu. Ngapain? Sholat. Ya, lanjut. Nah, kemudian kegiatan pengajian yang tadi sudah kita ini kan, nanti kemudian ditindaklanjuti pada bagaimana mereka membuat RTL, rencana tindak lanjut. Ya, ini penting karena kita berikan wawasan juga kepada mereka. Yang memang sudah betul-betul sangat kronis misalnya penyakitnya harus disembuhkan, ya pasti harus disembuhkan terlebih dahulu. Iya. Tetapi kalau misalnya mereka, kita lihat nanti dari sisi kadar penyakitnya. Kalau yang kemudian, dia ternyata tinggal sedikit lagi, perlu sentuhan sedikit tentang masalah bagaimana memulai bisnis yang baru, itu sudah kita bisa dampingi. Nanti macam-macam lah penanganannya kita akan sesuaikan. Kita buatkan WA group, ya boleh kita sesuaikan dengan kanal potensi dan masalah yang mereka hadapi. Kemudian pelatihan pendampingan yang tadi kita bicara tentang SOP, pembukuan dan laporan keuangan usaha. Kemudian monitoring dan evaluasi menjadi penting ya, supaya nanti ada keberlanjutan program sampai ke exit program tadi yang Pak Aditya sampaikan, itu penting. Supaya kita jangan sampai kemudian kita memelihara mustahik gitu. Iya, malah nggak tuntas ya. Nggak tuntas. Mustahik selamanya. Mustahik selamanya. Kalau bisa mereka sudah sampai ada ukuran secara ekonomi. Ketika dia sudah bisa membayar zakat misalnya, itu sudah pastinya sudah masuk nisab zakat yang kemudian, nah ini salah satu hal yang kemudian sangat membantu bagi lembaga zakat. Bagi lembaga zakat, iya benar. Seperti itu. Dan program-program seperti inilah yang kemudian memang dibutuhkan oleh lembaga zakat yang mengena sampai sisi akarnya, gitu. Dengan tadi mereka mentalitas yang kemudian sisi kesadarannya belum tersentuh, yang terjadi ketika dia sudah lunas, hutang lagi. Itu yang kita khawatirkan. Dan dampak yang kita harapkan adalah jamaah masjid ini sebagai inputnya, kemudian prosesnya di pengajian, kemudian ada pelatihan, pendampingan, outputnya literasi meningkat tentang riba ya khususnya, dan ekonomi syariah pada umumnya. Skillnya juga meningkat juga sisi penghasilan. Ini penting nih output. Biar secara langsung mereka tuh punya kemampuan untuk setidaknya mencicil ya pokoknya yang tadi itu menjadi bagian dari hutang yang belum selesai. Kemudian outcome-nya tidak terkena riba lagi, meningkatnya kemampuan sembuh dari penyakit riba tadi. Itu outcome. Jadi supaya jangan sampai sakit lagi. Seperti itu. Nah, ini hanya gambar yang terakhir di slide terakhir ini. Ketika kemudian kita mengorganisir semua program-program kita secara baik, ya, maka yang terjadi adalah akan tertata ya sebagaimana kita lihat di sini gitu kan. Ibu-ibu yang sudah produktif kemudian memberikan sebuah produk-produk ya output produk yang memang kemudian bisa
menjadikan semacam tambahan ya, nilai tambah dari sisi penghasilan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti bagaimana teknisnya mungkin lebih banyak tanya jawab atau mungkin tadi sudah kita anggap diskusi sambil berjalan. Karena saya pikir memang kita perlu memasyarakatkan program ini, tidak saja kemudian berhenti pada sisi kajian seperti di sini, gitu. Tetapi bagaimana yang sudah pernah kita lakukan, kita sudah mulai kita di mana di Pondok Rajak ya waktu itu. Saya kira tindak lanjutnya adalah insya Allah kita buatkan proposal. Nanti seperti Pak Aditya, seperti Pak Solihin ini bisa ikut bagian dari sinergi program kita gitu ya. Kemudian bisa menguatkan dalam hal mengatasi penyakit riba ini. Saya kira mungkin begitu Pak. Iya, Masya Allah nih. Ini alhamdulillah apa ya, perjalanan waktu kita dalam perjuangan anti riba, ya memang kalau bicara tren, itu trennya 2013 gitu kan. Trennya orang kampanye anti riba, itu saya mulai dari 2013 tuh. Kalau sekarang 2023, mau 2024. 10 tahun ya. Udah 10 tahun. Dan ibarat usia pertumbuhan, ya udah mau akhir balik ya. Udah 10 tahun itu kan udah dewasa lah gitu kan. Jadi saya sendiri sedih kalau solusinya hanya nasihat, solusinya hanya memberikan. Emang nasihat perlu, itu awalnya. Tapi kan harus beranjak ke berikutnya, actionnya apa namanya, ekonominya bagaimana gitu kan, gitu. Nah makanya kita kalau istighfar itu sambil kita rasa itu, ya Allah, saya bisanya cuma doa, bisanya cuma ngasih nasihat doang. Masya Allah. Nggak ada program ekonominya, itu bagian dari istighfar kita itu. Kalau para pegiat-pegiat anti riba saya yakin begitu, gitu kan. Dan ini nggak mudah Pak, nggak bisa sendiri, gitu kan, nggak bisa sendiri. Dan tidak bisa hanya satu komunitas saja. Karena saya lihat memang komunitas anti riba ini punya fokusnya masing-masing, gitu. Punya fokusnya masing-masing. Nah seperti tadi puzzle ini kita harus satukan. Ada yang fokusnya masalah hukum, secara pendampingan hukum, teknisnya supaya dia bisa menyetop lembaga riba, supaya nggak ngegas terus bagaimana. Nah ini alhamdulillah kita ada nih klinik riba. LPK itu ya? Ya, klinik riba. Klinik riba ini legalitasnya LPKSM, Mbak, Lembaga Perlindungan Konsumen. Yayasan, tapi khusus untuk menangani konsumen perbankan. Karena yayasan ini sifatnya kita berbasis infak, Pak. Tidak dimintai tarif. Karena kita kalau mintai tarif, itu kita siap diatur sama yang bayar, ya kan? Namanya dibayar, siap diatur dong. Tapi kita nggak mau begitu, nggak mau diatur. Ya udah infak aja. Kalau infak kan untuk kebersamaan, berarti kita yang ngatur, gitu. Kita yang ngatur, kamu harus begini. Kita punya deadline-nya, gitu kan. Kita punya acuan programnya. Ya. Iya. Insya Allah kopi hitam. Ini bener ngopi nih. Iya, Kopi. udah ada aroma kopi-kopinya. Sesuai dengan ininya. Ya, sesuai dengan namanya, ngopi solusi hutang riba. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ngopinya kita di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Pak. Amin, ya Allah. Kita berdoa aja, Allah marzuqna ziyarata baitikal mukarram. Pak Adit ngopi dong. Ngopi dong. Kalau nggak ngopi, nggak usah datang lagi. Kan acaranya ngopi solusi. Iya, saya lanjutkan tadi ya. Gitu. Nggak bisa sendiri nih komunitas. Tadi klinik riba, LPKSM, pokoknya masalah hutang berapa miliar pun ya kita ada teknisnya, karena pada prosesnya sama aja Pak, hutang berapa gitu kan. Kita punya level-level, bahkan kalau pinjol di level kita itu level paling rendah, kasta terendah gitu kalau ibaratnya pinjol gitu kan. Gitu. Nah, dengan adanya klinik riba berarti kita bisa berhadapan lembaga lawan lembaga. Gitu, sistem lawan sistem. Jadi kalau masyarakat hanya perorangan datang mungkin nggak begitu ditanggapi, tapi kalau sudah kop surat lembaga yang datang gitu, tanggapi. Dan kita memang bukan LBH, bukan pengacara gitu kan, sehingga
lembaga riba pun nggak memandang, wah nggak mampu bayar tapi nyewa pengacara. Kita bukan pengacara, gitu. Jadi sah-sah aja kita ikut mendampingi supaya direm dulu dong. Ini kita lagi berusaha, kita mau bangkit lagi, mau usaha lagi. Kalau udah ada hasilnya, kita akan bayarkan, begitu kan? Bukan kalau udah ada kita ikhtiarkan, kita akan bayarkan. Tapi berikan jeda dulu. Nah, perang aja kan ada gencatan senjata. Nah ini kan perang melawan riba, perlu ada juga gencatan senjata. Kasih jeda supaya kita bisa napas. Nah selain klinik riba, kita harus nyambung lagi nih ke lembaga zakat nih. Alhamdulillah sahabat kita Pak Ade Sariful Alam nih punya koneksi lah, punya wawasan tentang pengelolaan zakat, dekat-dekat dengan orang lembaga zakat gitu kan. Insya Allah, insya Allah. Dan Pak Solihin juga ini dari Bank Infak. Kita bisa kolaborasi lebih banyak lagi nih. Kalau video Bank Infak, wah udah ada tuh kita di YouTube tuh. Mau gabung gimana? Mau gabung gimana gitu. Oh iya ya. Komen-komen itu Pak. Saya pernah lihat gitu. Japri aja saya bilang gitu kan. Nah, kita sudah lengkap lembaga zakatnya ada. Pasti mereka insya Allah mau lah. Kemudian masjid. Saya yakin juga saya sering ketemu DKM, ya mereka mau. Gitu. Dan ternyata, oh begitu ya seharusnya pengelolaannya. Karena memang sudah ada praktiknya, masjid bayarin hutang jamaahnya, bank keliling dilarang masuk, jamaahnya yang keluar. Gitu kan. Janjian di luar. Nyari-nyari gitu kan. janjian ya. Janjian di luar, akhirnya nggak selesai. Iya, nggak perlu keluar lagi ya, apalagi pinjol. Iya, artinya apa? Masjid juga udah punya kepedulian, tapi mereka membutuhkan mitra-mitra, itu pendampingan-pendampingan. Iya. Kemudian donatur nih, lembaga donatur. Saya pernah ngobrolin sama beberapa orang mantan ACT. Nah, saya sebut aja karena udah pada jadi mantan semua kan. Kalau ACT itu kan mantan ACT. Saya tanya, kenapa nggak ada program Gorimin? Nah, mereka cerita pernah kami buatkan, gitu kan. Cuman donaturnya nggak ada yang mau beli program. Saya bahasanya beli gitu kan. Nggak ada yang mau infak di situ. Maunya infak tadi tuh. Pendidikan, sosial kemanusiaan gitu kan. Kesehatan. Masalah riba, sepi gitu. Oh, berarti donatur ini juga perlu diedukasi. Itu. Iya, dan donatur ini juga pengen bantu. Cuman lagi-lagi ada kekecewaan di lapangan gitu. Terlalu berat beban mentalnya gitu kan, sehingga membantunya juga berat gitu. Dan penyakitnya saya kira dari semua komponen itu satu, bahwa riba dilawan dengan uang. Nah ini yang hancur semua, salah semua gitu kan. Riba dilawan dengan uang. Solusi riba adalah uang gitu. Padahal uang itu alat. Padahal nanti kita di akhirat nanti nggak ditanya kamu punya uang berapa uang yang sudah kamu kumpulkan di dunia, nggak ditanya begitu. Yang ditanya adalah pikiran kita, dari mana kamu dapat uang, berapapun besarnya, dari mana itu. Nah itu yang ditanya, gitu kan. Kemudian min aina iktasabahu, dari mana didapat, wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakan. Kemana diinfakkan, kemana disalurkan. Nah, artinya di situ adalah sebuah tadi literasi ya. Literasi dalam pengelolaan uang. Literasinya kurang, ya berapapun solusi berupa uang, itu nggak akan memecahkan masalah. Makanya tepat tadi di program kita ada indikator-indikatornya ya. Literasi meningkat, penghasilan meningkat gitu kan. Sehingga mustahik menjadi muzaki. Ini sudah menjelang akhir-akhir nih, kita tutup ya. Tapi sebelum tutup, ya closing statement nih, ya kan? Untuk menghimbau para pemirsa di video YouTube kita. Karena di luar sana mereka punya potensi yang bagus-bagus dan kangen juga dengan kolaborasi-kolaborasi ini. Nah kalau sebanyak-banyaknya bisa kita kolaborasikan seperti puzzle dan akhirnya menjadi program yang utuh, nah ini kan luar biasa. Lembaga zakat juga punya kebutuhan jadinya terbantu, kemudian masjid punya kebutuhan juga terbantu, nah mustahik punya kebutuhan terbantu, muzaki, semuanya tertolong gitu kan, tertolong. Inilah yang namanya akhirnya apa namanya,
ya persatuan gitu, berjamaah di masjid, sholat berjamaah, dan kita juga berjamaah secara ekonomi. Kita closing dulu nih, statement gimana dari Pak Ade, Masya nanti Allah. bergiliran gitu ya. Oh ya, berarti closingnya nggak hanya dari saya ya. Iya. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi saya kira ini pertemuan saat ini bukanlah pertemuan yang secara kebetulan, tapi memang Allah takdirkan. Mudah-mudahan ini ada efek kebaikan selanjutnya yang lebih besar. Dan saya mengajak kepada teman-teman, saudara, sahabat semua yang dalam hal ini berkesempatan menonton channel YouTube ini, untuk sama-sama kita edukasi masyarakat, mulai dari lingkungannya terkecil, keluarga kita, dan lain sebagainya, untuk menghindari penyakit riba ini. Jangan sampai kemudian naudzubillah kita terhinggapi, saudara-saudara terdekat kita terhinggapi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, yang kemudian bisa kita lakukan, mari kita himpun, kita banyak bekerja sama dengan mitra-mitra yang tadi disebutkan oleh Ustadz Sutrisno, untuk sama-sama mengedukasi masyarakat lebih luas lagi terkait dengan penyakit riba ini, supaya bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan dari pihak lembaga-lembaga zakat maupun DKI masjid, kemudian lembaga-lembaga pada umumnya yang memiliki visi yang sama dengan kita untuk menyembuhkan penyakit riba ini, kemudian bisa mendapatkan solusinya, ya, dengan memberikan bagaimana edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak tadi, agar kemudian tidak lagi kena penyakit riba seperti itu. Kita tidak bisa gerak sendirian, ya. Kita tidak bisa gerak sendirian, tapi tentu ini adalah kita harus perangi, karena jelas dalam Al-Quran itu istilahnya sudah perang gitu ya dengan riba ini. Saya kira mungkin itu closing statement, dan kita insya Allah sangat yakin bisa kita berperang dan menang melawan riba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan Pak Aditya. Buat Pak Ade dan Pak Solihin ya. Jadi narasumber yang hari ini menyampaikan tentang wawasan terhadap zakat, infak, sedekah itu memang sangat bagus sekali buat dikolaborasi dan edukasi, terutama untuk para yang terjerat riba. Jadi mereka bisa bukan cuma bangkit, tapi mereka bisa memperbaiki ekonomi, bisa lebih baik gitu. Jadi buat para pemirsa bisa untuk berkolaborasi dan juga bisa memberikan solusi nih dari acara yang hari ini kita bahas untuk meningkatkan ekonomi dan juga melunasi utang-utang yang diderita di kita. Saya rasa seperti itu. Ya, sekarang Pak Solihin nih, mantan komandan riba yang sekarang jadi marbot. Mari bantu orang taubat. Ini menarik istilahnya. Ya, makasih Ustadz Trisno dan Pak Ade dan Pak Aditya. Malam hari ini ya qadarullah saya ada waktu untuk silaturahmi. Udah lama nggak ketemu Pak Trisno. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berkah. Insya Allah kita memang harus berkolaborasi sehingga menjadi kita penggiat anti riba. Ya. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita bisa membuat suatu standar operasional untuk mengedukasi rekan-rekan sahabat yang terlibat dengan riba, dan nanti kita menjadikan hidup mulia tanpa riba. Amin ya Allah. Insya Allah pertemuan ini akan berlanjut, ya kan Pak Ustadz ya. Ketemu lagi dengan para mujahid-mujahid yang insya Allah bisa memberikan masukan lebih bagus lagi, lebih intens lagi bagaimana melawan riba. Karena memang riba ini kalau kita bilang ngeri banget gitu loh. Ringan minjemnya, berat bayarnya kan gitu. Insya Allah dengan orang-orang yang baik, ketemu dengan orang yang soleh, kita bisa berdakwah dan dapat pahala di akhir nanti. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sebelum ditutup, saya ada hadiah ini buat narasumber kita, Pak Ade. Jadi acara kita ini selain didukung oleh Visit Trip, vendor travel, kita didukung juga oleh Madu Gebi. Mana Madu? Ini yang paling menarik ini. Ada manis-manisnya di ujungnya, Mas. Nah,
Oh beneran. Ini madu murni. Nah, madu murni. Ini. Kalau ini madu Riau, ya Madunya belum dari- murni dong. Kalau masih Nah, belum dilempar. ya. Jadi ini madu rumput, Pak. Ini madu sengon. Ini madu sialang. Masya Ini Allah. rasa madu sialang itu madu yang ada di hutan-hutan tinggi, di dalam Iya, hutan, sialang. pohon-pohon tinggi. Riau. Oh Riau. Iya, yang panennya berebut sama beruang. Masya Allah. Ya, makanya dia lebih mahal. Gitu. Nah, ini rasanya bervariasi nih. Ini manis ya, anak-anak suka. Ini manisnya ringan, biasanya buat orang tua. Nah, ini madu hutan, ciri khasnya ada asam-asamnya gitu. Gitu. Nah, ini mohon Oh, dinikmati Masya Allah. supaya Alhamdulillah. keluarga sehat semua lah. Amin, amin, Biar amin. dakwahnya lebih kencang lagi. Ini di Barakallah. kantongnya maaf nih. Ini jelek nih. Terima kasih banyak nih. Ya. Dapatnya banyak. Ya. Oke, syukran, syukran, Jadi syukran. hanya bisa memberikan hadiah untuk narasumber. Ini udah luar biasa. Insya Allah untuk Jumat berikutnya kita akan ngobrol tentang cara tenang menghadapi debt collector. Dan saya juga di kesempatan ini minta waktu juga nih ke Pak Solihin di Ya, Jumat bulan Februari ya. Januari udah full. Sudah Iya, terjadwal semua. Februari. Nanti temanya kita cari nih yang menarik dengan raja singkatan. Kita tutup ya. Insya Allah nih obrolan kita bukan hanya sekedar obrolan kosong seperti di warung kopi, tapi adalah obrolan yang dilanjuti dengan sebuah aksi yang benar-benar kita ingin membawa sebuah solusi, yaitu solusi sembuh riba. Amin. Yang dijalani oleh klinik riba bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat umat Islam ini. NATO apa tuh? No action, no sekarang, action, take opportunity. Wah, Masya Kita Allah lagi. tutup saja acara kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.